Gus Miftah orang paling sempurna. Ya. Ya. Paling sempurna ya. Iya. Udah kayak rokok merek itu aja ya. Betul, kayak rokok aja udah rokok sempurna. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ya selalu bersuara. Betul. Supaya apa? Supaya mereka-mereka ini yang selalu di atas ini merasa ya ada cara untuk jatuh, ada Iya. cara di atas itu gimana bisa kembali ke bawah. Iya, benar. Itu Mas Samet. Iya. Nah, dari sini Mas Samet mengambil topik Gus Miftah adalah orang paling sempurna. Iya. Ya. Kalau saya Mas Samet, orang yang paling sempurna, saya jadi dewa dong Mas Samet. Ya, betul. Ya, ya dong. Iyalah. Nah, saya merasa sempurna, saya jadi dewa dong. Iya. Apa yang saya katakan benar semua. Ya, apa yang saya perbuat benar semua. Menjadi contoh lah bagi orang-orang yang melihat saya Orang awam lah. sebagai sosok yang sempurna. Sebetulnya sosok sempurna itu kayak mana sih dari pandangan Mas Samet? Siapa sosok sempurna sebetulnya? Apakah Gus Miftah atau siapa? Sosok yang paling sempurna itu tidak ada yang lain selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Gus Miftah katanya orang paling sempurna, saya tidak percaya. Karena tidak ada manusia biasa yang sempurna, hanya hamba Allah yang paling sempurna itu Nabi kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu makanya dia bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia yang bilang dia sempurna, saya berani menentangnya. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali itu tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah hanya dialah yang paling sempurna. Makanya dia bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah pedoman kita, yang dialah yang membantu kita yang untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai hamba Allah ya, kita itu disuruh banyak-banyak berselawat Nabi agar kita bisa dibantu oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke surganya Allah. Karena dia pada akhir zaman nanti dia berdiri di depan pintu surga. Kenapa dia tidak mau masuk? Karena dia berbicara pada Allah, ya Allah, aku tidak mau masuk dulu sebelum umat-umatku masuk ke surgamu. Jadi yang paling sempurna itu hanya dia yang bisa membawa umatnya untuk masuk ke surga. Kalau Gus Miftah paling sempurna apa? Orang sempurna kok ngenyek orang. Dari mana sempurnanya? Tidak ada sempurna. Ilmunya pun masih ada yang kurang. Jadi tidak ada yang sempurna. Mau ustaz manapun sekalipun kalau dia mengaku sempurna, saya Ahmed berani menentangnya. Oke Mas Samet. Jadi kata sempurna itu kan pembahasan kita hari ini kepada Gus Miftah. Walaupun beliau ya ataupun siapapun ya, kecuali dukun di India itu yang mengatakan dirinya dewa dan segala macam. Itu dajjal itu. Ya. Di sini kan konteksnya adalah kita menyindir daripada Gus Miftah. Kalau beliau bukan orang yang sempurna, yang ada kesalahan juga, berarti kan dia bukan sempurna. Bukan. Apa salahnya meminta maaf? Apa salahnya mengakuin kesalahan toh? Kan itu dulu ya, Mas Samet. Orang yang mengakuin kesalahan apakah pecundang, Mas Samet? Kalau Mas Samet nira kayak mana? Orang yang mengakui kesalahannya, meminta maaf atas segala perbuatannya, itu orang yang benar-benar jiwa kesatria. Tapi kalau orang yang banyak gengsi, tidak mau, udah dia salah, tapi dia tidak mau klarifikasi, minta maaf, itu saya, Ahmed, menilainya dia adalah orang yang paling pengecut di dunia ini. Oke ya. Nah, kembali lagi ya, dikatakan sama Mas Samet tadi, orang yang sempurna itu nggak ada kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Ya, beliau adalah contoh bahkan penjembatan untuk manusia-manusia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ada dicontohkan sama Nabi Muhammad bahwasanya menjadikan orang lain itu lelucon? Ya. Atau orang lain yang memusuhinya sebagai lelucon. Itu dulu harus digarisbawahi. Iya, benar. Ya. Karena kalau orangnya seperti orang yang komika, kita nggak nyinggung komika ya. Misal ada oknum komika
dia membawa nama Gus Samsudin atau nama siapapun untuk diolok-olok, monggo. Karena dia bukan penyebar agama. Betul. Yang dimana kata-katanya itu bisa diikutin, ya sama jamaahnya atau sama orang lah ya yang suka ngolok-ngolok orang lain. Lah tapi ini kan Gus Samsudin toh Mas, Gus Miftah loh Mas Ahmed. Iya betul. Sosok ustadz, kiai, pendakwah. Betul. Yang dimana setiap apa yang dia katakan direkam sama netizen, direkam sama jemaah-jemaah. Itu kan nanti bisa gawat Mas sampai pemahaman seperti itu. Baginda kita Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan kita untuk mengelolok sesama hamba Allah. Karena kita selagi kita masih menyembah, mengakui Allah Tuhan kita dan kekasihnya itu Nabi Muhammad SAW, itu kita semua saudara. Dan apalagi untuk Gus Miftah, Anda ini bukan orang biasa loh. Anda ini seorang ulama. Pastinya Anda mungkin lebih paham ilmu agama Anda daripada saya. Tapi kelakuan Anda itu kok bisa seperti itu, bisa ngenyek-ngenyek orang. Saya, seumur hidup saya, tidak pernah ada seorang ulama atau ustadz, mau dia ngisi tausiah pengajian, Isra Mi'raj, Maulid, dan acara Islam, tidak pernah ada yang menyinggung, menyebut nama orang untuk mengolok-oloknya. Walaupun dia menyindir suatu pemerintahan, dia tidak pernah menyebut namanya. Dia hanya bilang bla 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 seperti itu. Jadi Anda ini sudah langsung to the point menyebut Gus Samsudin dukun cinta. Mau putus cinta datang ke dukun Samsudin. Itu Anda sudah keterlaluan. Anda ini seorang ulama. Ingat, seorang ulama, mungkin ilmu agama Anda lebih tinggi dari saya, tapi Anda tidak punya etika. Tidak punya etika. Jadi kalau bolak-balik, sebetulnya kita menunggu ya Mas Ahmad ya. Menunggu kan video kita yang terakhir kan Gus Miftah diminta maaf pada Gus Samsudin. Kedua, Gus Miftah diminta untuk klarifikasi. Ya, tapi nampaknya tidak ada respon tanggapan. Makanya kita mengambil tema apakah Gus Miftah orang yang sempurna sehingga enggan menjawab keluh kesah atau meminta maaf kepada orang yang dijoliminnya. Ya kan Mas Ahmed? Ini kan jolim namanya Mas Ahmed. Dijolimi lah. Ya, biar apa kalau misalkan nanti dijawab sama sosok Gus Miftah, ini kan ada tuduh-tuduhan dari teman-teman kita lainnya bahwasannya kemarin sempat Gus Samsudin disebut dukun, kemudian muntah mutadara. Nah, kalau misalkan nanti diklarifikasi, mungkin itu juga terjawab bahwasanya saya bukan mutadara, saya cuma muntah untuk membuang air kelapa atau air kopi, rasanya begini, kan jadi terang benderang Mas Ahmed. Betul. Loh, ini yang menonton udah 1 juta lebih toh Mas Ahmed. Video viral ajab itu pertama kali diupload sama channel apa gitu. Samsuri. Nggak tahu pengikut Samsudin itu nampaknya tidak Mas Ahmed. Nah jadi yang saya lihat di situ penontonnya udah mau 1 juta. Sehingga berarti yang nonton ini kan bukan robot. Bukan. Yang nonton ini kan manusia. Dia melihat gitu loh. Masa sih mengacuhkan gitu aja gitu. Makanya saya harap di sini Gus Miftah itu bukan sosok yang sempurna tadi ya Mas Ahmed dijelasin. Makanya dia tidak harus malu untuk mengatakan permohonan maaf atau klarifikasi. Iya Mas Ahmed? Iya benar. Jadi Anda itu harus berani berbuat, harus berani juga mempertanggungjawabkannya. Nah itu dia. Jangan Anda itu gengsi untuk minta maaf. Karena ini memang kesalahan Anda sendiri ya. Jadi bagus Anda klarifikasi, minta maaf. Klarifikasi Mas Ahmed. Iya, minta maaf dengan sosok Gus Samsudin. Karena untuk Gus Miftah ya, saya sudah lama kenal Gus Samsudin, sudah lama mengikuti channelnya. Dia itu tidak pernah sedikit pun menyentil orang. Walaupun di dalam konten dia tidak pernah membawa nama orang. Tidak pernah. Dia itu orangnya yang slow dan dia urusan dia saja, tidak mau dia mengganggu orang. Oke Mas Ahmed. Oke, sampai sini dulu, kita lanjut di part berikutnya ya Mas Ahmed. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.